Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi robotik di Jepang. Konnichiwa. Perkenalkan, saya Devi Ramadhani dan teman saya adalah Mas Ananda Cahya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan teknologi robotik di Jepang. Jadi di slide pertama ada sejarah perkembangan teknologi robot di Jepang. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Jepang membuat boneka bergerak yang dinamakan dengan karakuri ningyo. Kata karakuri sendiri berarti alat mekanik untuk mengusik, menipu, atau mengejutkan orang. Selanjutnya, pada tahun 1973, Profesor Ichiro Kato mengembangkan robot di Universitas Waseda di Jepang. Robot mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Selain itu, robot ini juga dapat mengukur jarak dan arah dari objek menggunakan reseptores eksternal, telinga dan mata artifisial, dan juga mulut artifisial. Yang kedua, pada tahun 1985, di tahun ini Hitachi Ltd mengembangkan WHL-2 Waseda Hitachi Leg 2. Robot ini adalah robot biped yang mampu berjalan statis pada permukaan yang rata. Dia juga mampu berjalan dengan kecepatan 12 titik setiap langkahnya serta dapat berbelok arah. Nextnya kita lanjut ke tahun 1995. Di tahun ini Universitas Waseda mempelajari interaksi antara manusia dan robot. Tujuannya untuk menciptakan robot humanoid yang dapat hidup berdampingan dengan orang sekitar. Selanjutnya ada di tahun 1996. Sekitar tahun 1996, Universitas Tokyo mengembangkan Saika, robot humanoid yang ringan, seukuran manusia dan murah. Next, robot pertama Jepang. Tahun 1929, Jepang berhasil membuat robot yang diberi nama Gakuten Soku. Robot ini dikembangkan dengan mempergunakan teknologi barat. Dan salah satu video yang menampilkan robot Gakuten Soku sedang dipamerkan. Kita punya Bapak Robotika Jepang. Robot mulai benar-benar dikembangkan di Jepang sejak tahun 1973 oleh Profesor Ichiro Kato dari Universitas Waseda, Jepang. Ia dikenal sebagai Bapak Robotika Jepang karena keahliannya dalam menciptakan banyak robot humanoid. Nextnya kita punya robot Wallbot 2. Kemudian pada tahun 1984, Profesor Ichiro Kato memperkenalkan robot Wallbot 2 yang mampu memainkan piano dengan membaca not balok di atas kertas dan memainkan tuts dengan kaki secara bersama. Next, ini kita memiliki 4 robot humanoid yang terkenal di Jepang. Yang ada beberapa robot humanoid yang terkenal di Jepang. Yang pertama itu ada Asimo, Alstroid, Trio, dan Evolve. Nah, yang pertama ini ada Asimo. Tahun 2000, Honda menciptakan robot humanoid bipednya yang ke-11. Asimo, robot ini memiliki penampilan menyerupai seorang astronot dengan membawa ransel di belakangnya. Asimo sendiri dapat berjalan dengan 2 kaki
teknologi menyerupai manusia hingga kecepatan 6 km per jam. Ya, ini ada penampakan di mana robot Asimo sedang dipamerkan. Dapat menggerakkan tangan, dapat berjalan, persis menyerupai dengan manusia. Nextnya kita punya robot Actroid. Actroid, robot ini adalah salah satu jenis android robot humanoid yang memiliki bentuk visual dengan menyerupai manusia yang dikembangkan oleh Universitas Osaka dan diproduksi oleh Kakuro Company Ltd. Ya, di sini ada video tentang gambaran robot Actroid yang sedang dipamerkan di Tokyo, Jepang pada tahun 2003. Selanjutnya ada robot Oreo. Robot Oreo sendiri adalah robot humanoid besutan Sony Dream Robot atau SDR yang diluncurkan pada tahun 2004, mengikuti kesuksesan pendahulunya yaitu Aibo. Selanjutnya ada gambaran bentuk dari robot Oreo sendiri. Selanjutnya ada Evolta. Evolta merupakan robot yang menjadi maskot Panasonic, diperkenalkan pada tahun 2010. Robot ini pernah menjabat penghargaan Guinness World Records karena berhasil menempuh perjalanan sejauh 300 mil dari Tokyo ke Kyoto. Selanjutnya ada video gambaran dari Evolta. AA batteries, but that's entirely the point. These are some of the most energy-efficient robots in the world, and to show. Selanjutnya ada peran robot dan kemajuan teknologi industri. Pabrik yang otomatis berarti mengimplementasikan berbagai sistem kontrol yang mengelola peralatan dan mesin. Tujuan dari otomatisasi adalah untuk mengoperasikan pabrik secara lebih efisien, produktif, dan menghasilkan output yang memiliki kualitas lebih tinggi. Menginstal robot ke dalam pabrik membantu bagian-bagian yang otomatis dalam lini produksi. Pekerjaan yang otomatis diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Pertama, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Mengingat manfaat yang bisa dihasilkan dari robot-robot, mereka juga akan membantu pabrik menciptakan lapangan kerja. Sebuah laporan pada 2013 oleh Metra Martech telah memperlihatkan bahwa robot industri diramalkan akan menciptakan antara 900.000 sampai 1,5 juta lapangan kerja dari 2012 sampai 2016. Selanjutnya ada produktivitas dan efisiensi. Produktivitas dan efisiensi pada sebuah pabrik bisa ditingkatkan saat robot industri dipakai untuk menjalankan fungsi-fungsi pada lini produksi, seperti pengemasan dan packaging atau memilih dan menempatkan. Mengingat besarnya volume produksi, meningkatkan efisiensi di lini akhir akan berkontribusi mengurangi downtime, sementara mengoptimalkan produktivitas berarti bisa memenuhi permintaan yang lebih besar. Selanjutnya, saat robot diintegrasikan dengan baik dalam proses atau pengemasan lini produk, makanan, dan minuman, operasional bisa makin dioptimalisasi untuk memenuhi berbagai variasi ini. Robot industri diklaim akan memainkan peranan baru atau peran kunci dalam membantu meminimalisasi ongkos produksi dan pada saat sama juga tetap kompetitif dengan pengurangan downtime. Selanjutnya ada dampak negatif teknologi robotik. Yang pertama, manusia menjadi pemalas karena banyaknya peran yang tergantikan robot. Pekerjaan manusia akan semakin sedikit dan semua hal akan dilakukan oleh robot. Maka manusia tidak hanya akan menjadi pemalas, tapi mungkin saja jadi gemuk dan lumpuh karena kurang beraktivitas. Yang kedua, ada sempitnya lapangan kerja. Ini yang akan cepat dirasakan. Akan ada banyak orang yang jadi pengangguran karena semua pabrik pekerjaannya sudah diganti dengan robot. Selanjutnya ada krisis energi. Robot bisa hidup menggunakan listrik dan manusia juga sangat membutuhkan listrik. Dengan banyaknya robot yang hidup di bumi, maka bumi akan banyak kekurangan dengan energi secara drastis. Yang selanjutnya ada menumpuknya sampah. Robot yang rusak jika tidak diperbaiki atau tidak dimanfaatkan kembali akan menambah penumpukan sampah di dunia. Selanjutnya ada global warming. Dengan terjadinya krisis energi dan menumpuknya sampah elektronik bukan hal mustahil. Pemanasan global dan
akan lebih cepat terjadi. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.